Sekitar tahun 2018 atau 2019 yang lalu, kita mulai berkenalan dengan yang namanya Industri 4.0, dan saat itu kita mulai heboh dengan istilah 4.0, di mana hampir di semua tempat atau di semua aktivitas itu dikasih embel-embel 4.0. Nah, di Jepang sendiri ternyata Perdana Menterinya saat itu, yaitu Abe Sensei, ini malah memperkenalkan yang namanya Society 5.0. Nah, seperti apa Society 5.0 itu dan bagaimana kaitannya dengan video pembelajaran kita kali ini? Yuk kita simak videonya bersama-sama. In Japan, innovation has been transforming our society, in which people can extend human ability. For example, a technology which improves our performance. With new wearable interfaces which analyze wearers' movement using AI and accumulate the techniques of great performers as electrical stimuli, wearers may play like great performers due to the stimuli sent by interfaces to wearers' muscles. Telexistence technology realizes our own avatar robots in practical use, enabling us to see, hear, and feel beyond time and distance as though we were there. Assistive suits, which read wearers' wills by receiving biological signals sent from the brain to the muscles, support users' heavy lifting work. The suits reduce the user's burden and let us handle heavy work much more safely and comfortably. Advanced technology will support a variety of activities and improve our lifestyles. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Ya, dari video yang kita saksikan tadi, kita lihat bagaimana teknologi yang menggunakan AI itu sudah mulai bermunculan di sekitar kita dan mungkin mempengaruhi kehidupan kita. Nah, perkembangan dari teknologi tersebut ini tidak lepas dari yang namanya sistem otomasi atau automation system. Di video kali ini, kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih automation system dan termasuk di dalamnya industri 4.0 dan society 5.0 dalam perspektif ergonomi dan human factors. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan lebih dulu dengan apa sih otomasi itu. Jadi, automation atau otomasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu auto dan matos, yang mana auto di sini berarti sendiri, dan matos memiliki arti keinginan. Nah, dari terminologi sederhana ini, automation atau otomasi bisa berarti sesuatu yang bisa bertindak dengan sendirinya. Nah, ini sama seperti definisi dari otomatis dalam KBBI yang merujuk pada artian secara otomat atau dengan bekerja sendiri dan dengan sendirinya. Nah, dalam literatur ergonomi ada beberapa definisi dari otomasi, seperti misalkan Rauf di dalam sebuah buku ini mendefinisikan otomasi sebagai teknologi yang berkaitan dengan penerapan sistem berbasis mekanik, elektronik, dan komputer yang kompleks dalam operasi dan pengendalian produksi. Nah, definisi ini tentunya tidak lepas dari era-era tahun 80-an, ketika masa otomasi ini mulai berjaya dalam proses operasi dan pengendalian produksi. Nah, di tahun-tahun berikutnya, Pasuraman dan Riley ini mendefinisikan otomasi sebagai eksekusi atau pelaksanaan oleh mesin, atau biasanya sistem yang sudah terkomputerisasi dari sebuah fungsi yang sebelumnya dilakukan atau dikerjakan oleh manusia. Jadi di sini Pasuraman dan Riley ini mendefinisikan bahwa otomasi ini dibuat untuk menggantikan aktivitas atau fungsi yang sebelumnya ini dilakukan oleh manusia dengan mesin atau sistem yang sudah terkomputerisasi. Nah, mengapa fungsi dan aktivitas yang sebelumnya ini dilakukan oleh manusia harus digantikan dengan mesin? Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan alasan mengapa harus ada otomasi. Nah, di salah satu referensi yang saya pakai, yaitu di bukunya John Daly dan Wickens, Designing for People,
Di sini disebutkan bahwa setidaknya otomasi itu dilakukan dengan 4 pertimbangan. Nah, alasan pertama ini adalah karena aktivitas atau proses tersebut ini tidak mungkin dilakukan dan berbahaya. Beberapa proses diotomatiskan karena berbahaya dan tidak mungkin bagi manusia untuk melakukan tugas tersebut. Misal penanganan bahan yang berbahaya atau penanganan material yang dilakukan di lingkungan yang berbahaya, dan tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh manusia, sehingga dilakukan otomasi dengan menggunakan robot misalnya. Atau selain itu, ada banyak kondisi di mana otomatisasi ini dapat melayani kebutuhan tertentu dari populasi khusus atau orang-orang dengan disabilitas yang membuat mereka tidak dapat melakukan keterampilan tertentu tanpa bantuan peralatan. Sehingga kemudian dibuat semacam automatic system yang membantu mereka. Misalkan automatic reader untuk membantu orang yang dengan gangguan penglihatan agar bisa menikmati informasi tanpa harus membaca secara visual. Nah, ini adalah alasan pertama terkait dengan kenapa sih kok harus diotomasi. Yang kedua, aktivitas atau proses tersebut itu sulit atau mungkin tidak menyenangkan. Proses lain, meskipun katakanlah bukan hal yang tidak mungkin, tapi bisa jadi sangat menantang dan sulit bagi operator manusia tanpa bantuan untuk melakukannya. Sehingga manusia atau operator itu menjalankan fungsinya dengan buruk. Nah, sebagai contoh misalkan kalkulator, di mana sebenarnya kita bisa aja melakukan operasi perkalian ataupun operasi matematika yang lainnya dengan menggunakan otak kita. Tapi ketika misalkan kita menghitung atau melakukan operasi matematika terlalu banyak, pastinya lama-lama pusing, ya kan? Nah, bisa juga akan menghasilkan error. Nah, automatic calculator ini membantu meringankan pekerjaan kita. Atau aktivitas perakitan gitu ya, di mana sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan oleh operator. Tapi mungkin ketika dilakukan secara terus-menerus dan sifatnya adalah monoton, tentunya ini akan membosankan dan bisa menimbulkan kelelahan dan juga error bagi pekerja atau operator. Nah, dari sinilah kemudian diciptakan ada robot assembly yang membantu proses pekerjaan manusia. Contoh lainnya adalah autopilot di pesawat yang memberikan kontrol penerbangan yang lebih akurat dan juga dapat mengurangi beban tugas kontrol terus-menerus yang melelahkan oleh pilot ketika misalkan dia harus melakukan penerbangan jarak jauh. Yang ketiga, ini adalah untuk memperluas atau extend human capability, kemampuan dari manusia. Nah, kadang-kadang fungsi otomatis mungkin tidak menggantikan, tetapi mungkin hanya membantu manusia dalam melakukan sesuatu dalam keadaan yang sulit. Nah, otomasi ini juga sangat berguna dalam mengembangkan kemampuan multitasking manusia. Dalam banyak situasi, otomasi harus diperluas daripada menggantikan peran manusia dalam suatu sistem. Misal kita akan berpergian dari tempat A ke tempat B gitu ya. Nah, katakanlah sebenarnya kita pernah berpergian dari A ke B, jadi kita bisa menghafal lah rute ini. Tapi tentunya aktivitas menghafal dan mengingat rute ini cukup menyulitkan, sehingga kemudian kita menggunakan bantuan dari Google Map untuk membantu kita menunjukkan rute perjalanan dari A ke B. Dan alasan yang keempat, ini adalah secara teknik ini possible untuk dilakukan. Jadi terkadang fungsi otomatisasi itu hanya karena teknologinya ada dan murah, meskipun mungkin memberikan sedikit atau tidak ada lagi nilai bagi penggunanya. Nah, sebagai contoh misalkan kita menelpon customer center dari sebuah produk gitu ya. Nah, sebelum kita berbicara dengan customer service operator, ini biasanya kita melalui beberapa detik menghabiskan pulsa kita mendengarkan suara otomatis yang digenerate oleh komputer. Nah, bagi kita mungkin agak menyebalkan karena makan pulsa handphone, ya kan? Tapi ini mungkin dianggap teknologi yang murah bagi perusahaan sehingga lebih dipilih untuk menghubungkan customer dengan operator pelayanan. Contoh lainnya, misalkan ada banyak peralatan rumah tangga ataupun kendaraan yang dia memiliki sejumlah fitur otomatis yang mungkin hanya memberikan keuntungan minimal dan mungkin bisa menimbulkan biaya yang lebih karena kompleksitasnya atau ketergantungannya yang bisa meningkatkan daya listrik ataupun energi. Nah, di sini tentunya jauh lebih rentan terhadap kegagalan daripada sistem yang dioperasikan secara manual yang digantikannya. Jadi sangat disayangkan ketika misalkan kecanggihan teknologi yang diklaim dari fitur-fitur ini dipasarkan hanya karena seringkali tidak memiliki keunggulan kegunaan yang nyata. Nah, terkait dengan otomasi itu sendiri,
Di sini para suraman itu membagi jenis otomasi ke dalam beberapa stage atau level yang menyesuaikan dengan human information processing seperti sensory processing, perception dan working memory, kemudian decision making dan response selections. Nah, taksonomi yang didasarkan pada human information processing ini meliputi stage pertama adalah akuisisi informasi, seleksi dan filtering, di mana otomasi menggantikan banyak proses kognitif terkait dengan selective attention dari manusia yang sekiranya tidak bisa dilakukan oleh manusia karena keterbatasannya. Nah, contoh otomasi dalam tahapan ini atau stage ini adalah misal kita akan berpergian ke suatu tempat dengan menggunakan bantuan dari peta virtual seperti Google Map atau Waze. Nah, sistem dari peta virtual tadi itu akan melakukan scanning terkait dengan rute yang possible untuk menuju destinasi atau tujuan yang ingin kita capai dan juga menampilkan pilihan-pilihan rute yang bisa dilalui. Nah, ini adalah stage pertama dalam otomasi. Stage kedua ini adalah integrasi informasi, di mana otomasi ini berusaha menggantikan atau membantu banyak proses kognitif seperti persepsi dan working memory. Nah, tujuannya adalah untuk membantu operator dalam situation assessment, inferential, diagnosis, ataupun prediksi dari suatu kondisi. Sebagai contoh, pada stage berikutnya kita membahas terkait dengan peta virtual yang menyajikan pilihan-pilihan rute. Ketika kita akan memilih suatu rute, maka virtual map akan mengintegrasikan informasi-informasi terkait dengan misalnya kondisi jalan, kemudian jaraknya seperti apa, kemacetan, dan juga faktor-faktor lainnya. Kemudian dari informasi-informasi itu diintegrasikan dan disajikan informasi terkait dengan misal proyeksi estimated time of arrival-nya, ataupun juga menginformasikan rute-rute mana saja yang akan makan waktu perjalanan, dan lain sebagainya. Tahap ketiga adalah action, selection, dan choice. Sistem otomasi yang ada akan membantu user atau pengguna dalam proses pemilihan terhadap alternatif-alternatif opsi. Otomasi dalam tahap ini melibatkan berbagai tingkat augmentasi dan penggantian pilihan manusia terkait dengan decision choice-nya atau pilihan keputusannya dengan menggunakan pengambilan keputusan dari mesin atau komputer. Nah, masih dengan contoh terkait dengan peta virtual pada Google Map atau Waze, sistem otomasi pada peta virtual tersebut ini memberikan rekomendasi terkait dengan rute planning dengan misalkan memilihkan rute yang bisa menghindari kemacetan dengan beberapa kriteria, misalkan jarak tempuhnya lebih pendek ataupun juga waktu tempuhnya dan juga dengan mempertimbangkan berapa banyak kemacetan yang terjadi. Tahapan keempat adalah control and action executions, di mana otomasi ini dapat menggantikan berbagai tingkat tindakan manusia ataupun fungsi kontrol. Nah, kontrol biasanya tergantung pada persepsi informasi masukan yang diinginkan, dan oleh karena itu, otomatisasi kontrol juga mencakup otomatisasi fungsi persepsi tertentu. Sebagai contoh, misalkan autopilot di pesawat terbang, atau cruise control pada mobil untuk aktivitas mengemudi, ataupun robot dalam pemrosesan industri. Ini adalah contoh-contoh otomasi dari kontrol. Contoh lainnya terkait dengan virtual map tadi, misal ketika kita salah dalam mengambil jalan atau rute yang telah direkomendasikan, virtual map kemudian akan melakukan rerouting secara otomatis, agar user tidak perlu repot-repot lagi mencari rute baru. Nah, ini adalah contoh otomasi pada stage keempat, yaitu control and action execution-nya. Nah, Sheridan sendiri di tahun 2002 ini mengenalkan konsep taksonomi atau leveling dari otomasi, di mana dia membagi stage otomasi itu ke dalam 8 level. Di level pertama ini terkait dengan human incomplete control. Jadi otomasi ini tidak menawarkan bantuan sama sekali. Manusia itu dalam kendali penuh. Jadi memberikan kendali penuh terkait dengan sistem yang ada. Kemudian yang kedua, otomasi ini menyarankan beberapa alternatif, kemudian filtering, menyaring, dan juga menyoroti apa saja yang dianggap sebagai alternatif terbaik. Level ketiga atau stage ketiga ini adalah otomasi ini akan memilihkan alternatif ataupun sekumpulan informasi atau cara untuk melakukan tugas dan menyarankan pada pengguna. Jadi select an alternative. Stage keempat, otomasi akan menjalankan tindakan yang berkaitan dengan alternatif yang ditawarkan tadi. Nah, tentunya dalam menjalankan alternatifnya atau actionnya itu sesuai dengan approval dari pengguna atau user.
Stage kelima, otomasi akan menjalankan alternatif yang dia pilih. Namun, dia masih akan memberikan waktu yang terbatas bagi user untuk memveto tindakannya sebelum dia mengeksekusi action yang dilakukan. Kemudian stage ke-6, ini otomasi akan melakukan tindakan dan kemudian menginformasikan ke user terkait dengan eksekusi yang dilakukan. Stage ke-7, ini otomasi akan melakukan tindakan dan memberitahu orang tersebut hanya jika si user atau pengguna itu menanyakannya atau meminta status kondisi dari sistem otomasinya. Dan stage yang ke-8, yang paling tinggi, ini adalah otomasi itu memilih metode, kemudian dia menjalankan tugas, dan mengeksekusi yang lainnya dengan mengabaikan manusia, yaitu manusia atau user itu tidak memiliki hak veto apapun dan tidak mendapatkan informasi terkait dengan eksekusi yang dilakukan oleh sistem otomasinya. Nah, penggunaan otomasi ini tentunya tidak hanya memberikan keuntungan, tapi juga bisa meninggalkan beberapa problematika atau permasalahan. Permasalahan pertama adalah terkait dengan reliabilitas dari sistem otomasi. Nah, otomasi dapat dikatakan memiliki keandalan atau reliable itu ketika otomasi dapat atau mampu melakukan apa yang diharapkan oleh operator manusia. Cruise control misalkan, dia mampu menahan mobil pada kecepatan tertentu, atau mesin fotokopi yang dengan setia dia bisa mereproduksi jumlah halaman yang diminta, ataupun sistem otomasi yang lainnya. Namun, yang penting untuk interaksi manusia itu bukanlah keandalan itu sendiri, tapi perceived of reliability atau keandalan yang dirasakan. Nah, di sini setidaknya ada 4 alasan mengapa otomasi itu dipersepsikan sebagai tidak reliable atau tidak andal. Pertama, sistem tersebut itu mungkin tidak andal atau reliable. Jadi, sebuah komponen mungkin gagal atau mungkin mengandung cacat desain. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa sistem otomasi ini biasanya lebih kompleks dan memiliki lebih banyak komponen daripada sistem yang dioperasikan secara manual. Dan oleh karena itu, biasanya berisi lebih banyak komponen yang bisa jadi salah pada waktu tertentu. Yang kedua, mungkin karena ada situasi tertentu di mana otomasi tidak dirancang untuk beroperasi atau mungkin tidak bekerja dengan baik. Semua otomatisasi memiliki rentang operasi terbatas yang telah diasumsikan oleh desainernya bagaimana sistem tersebut akan digunakan. Nah, penggunaan otomasi untuk tujuan yang tidak diantisipasi oleh desainer ini bisa menyebabkan keandalan yang lebih rendah. Misal, cruise control ini dirancang untuk mempertahankan kecepatan konstan di jalan raya yang datar. Nah, namun cruise control ini tidak desain untuk memperlambat kecepatan mobil. Jadi cruise control akan gagal mempertahankan kecepatan yang disetel saat menuruni tanjakan yang terjal misalkan. Ketiga, operator manusia mungkin salah dalam mengatur otomatisasi. Sebagai contoh, misalkan seorang perawat ini terkadang membuat kesalahan ketika mereka memprogram sistem yang memungkinkan pasien untuk diberikan obat penghilang rasa sakit dengan dosis tertentu. Jika misalkan perawat salah memasukkan konsentrasi obat, maka sistem akan terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan dan bisa menyebabkan pasien overdosis. Jadi di sini reliabilitas oleh faktor manusianya. Dan yang keempat, ada keadaan ketika otomatisasi ini melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi logika di balik sistem ini cukup kompleks dan kurang dipahami oleh operator manusia. Dampaknya ini menjadikan operator itu salah mengoperasikan sistem tersebut. Nah, konsep perceived reliability dari otomatisasi ini erat kaitannya dengan bagaimana kita memahami masalah kinerja manusia karena ada hubungan antara reliabilitas dan kepercayaan atau trust. Dan persepsi kita terhadap keandalan sistem atau yang kita sebut dengan trust atau kepercayaan ini sama pentingnya dengan kapabilitas aktualnya atau yang kemudian kita sebut dengan trustworthiness. Nah, saat keandalan menurun, kepercayaan kita juga ikut turun. Dan kita harus siap untuk bertindak sendiri dan menerima sumber informasi selain yang diberikan oleh sistem yang tidak dapat diandalkan. Nah, ketidakpercayaan pada otomatisasi dapat diakibatkan dari kegagalan untuk memahami sifat dari algoritma otomatis yang berfungsi untuk menghasilkan output
Apakah output tersebut itu merupakan kategorisasi persepsi, rekomendasi diagnosis, keputusan, ataupun tindakan yang terkontrol. Nah, konsekuensi ketidakpercayaan tidak terlalu parah, tapi dapat menyebabkan inefisiensi ketika ketidakpercayaan ini membuat orang menolak bantuan baik yang ditawarkan oleh otomasi atau bisa juga menimbulkan yang namanya disuse. Sementara itu, ketika kepercayaan terhadap sistem otomasi ini melebihi kapabilitas dari sistem tersebut, maka akan terjadi yang namanya overtrust. Nah, overtrust ini tentunya dapat berpengaruh terhadap apa yang disebut dengan misuse. Nah, berbeda dengan ketidakpercayaan, overtrust yang terjadi pada otomatisasi atau ada yang menyebutkan dengan complacency juga terjadi ketika orang-orang yang mempercayai otomasi ini lebih dari yang seharusnya dan dapat memiliki konsekuensi negatif yang parah jika otomasi kurang dapat diandalkan sepenuhnya. Jadi ini kaitannya dengan overtrust dan complacency. Nah, sebagian besar sistem otomasi ini pastinya cukup andal karena sistem otomasi ini tentunya tidak akan bertahan lama di pasar jika dia tidak memiliki keandalan tertentu atau reliabilitas tertentu. Sehingga kemungkinan besar orang yang menggunakan sistem tertentu tersebut mungkin tidak akan pernah mengalami yang namanya kegagalan. Karenanya, persepsi mereka tentang keandalan otomasi adalah sempurna, meskipun mungkin tidak sampai 100%. Dengan persepsi keandalan seperti ini, operator atau pengguna akan memiliki kecenderungan untuk berhenti memantau operasinya atau setidaknya memantaunya dengan jauh lebih tidak waspada daripada yang semestinya. Hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan yang bisa kita bagi menjadi 3, yakni terkait dengan deteksi, situational awareness, dan skill loss. Nah, terkait dengan deteksi, seorang operator atau user yang sudah terlalu puas dengan keandalan dari suatu sistem dan dia overconfidence dengan sistem tersebut, biasanya akan lebih lambat dalam mendeteksi adanya kegagalan dari sistem. Apalagi ketika sistem yang ada ini sangat jarang terjadi kegagalan. Maka biasanya user akan menjadi lebih jarang untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi dari sistem yang ada. Implikasi yang kedua adalah terkait dengan situational awareness. User biasanya lebih sadar akan keadaan dinamis dari proses di mana mereka terlibat secara aktif dalam memilih dan melaksanakan tindakannya atau eksekusinya daripada ketika mereka menjadi pemantau pasif karena adanya sistem yang sudah fully automated. Oleh karena itu, dalam beberapa kondisi yang terotomasi, biasanya user akan cenderung tidak melakukan intervensi dengan benar dan tepat. Sebagai contoh, ketika misal sebuah mobil yang sudah dilengkapi dengan cruise control, maka user atau pengemudi akan memiliki kecenderungan untuk menjauhkan kakinya dari pedal gas dan rem, dan menjadi tidak terlalu aware dengan bagaimana pedal gas dan rem ini harus dikendalikan untuk menjaga agar kecepatannya tetap stabil. Akibatnya, user mungkin akan menjadi lambat untuk memindahkan kakinya ke pedal rem ketika misalkan kendaraan ini melaju menuruni jalan yang menurun, misalnya. Nah, implikasi yang ketiga adalah terkait dengan skill loss atau deskilling. Deskilling ini merupakan hilangnya keterampilan secara bertahap yang mungkin dialami oleh operator karena tidak menjadi pengamat yang aktif atau tidak terlibat aktif dengan sistemnya, tidak lagi menjadi pembuat keputusan, dan juga pengontrol selama otomasi ambil alih tanggung jawab untuk tugas tersebut. Nah, hal ini tentunya akan memiliki 2 implikasi. Yang pertama, hal ini dapat membuat operator menjadi kurang percaya diri dalam kinerjanya sendiri, dan karena itu lebih mungkin untuk menggunakan otomasi. Kedua, hal ini mungkin lebih menurunkan kemampuan operator untuk melakukan intervensi dengan tepat jika sistem tersebut itu mengalami kegagalan. Nah, gambar berikut ini menunjukkan bagaimana hubungan antara reliabilitas dari otomasi akan mempengaruhi trust dan juga human skill-nya. Dimana ketika reliabilitas atau keandalannya ini turun atau rendah, maka ini akan menimbulkan yang namanya mistrust atau ketidakpercayaan, dan tentunya akan berpengaruh terhadap penurunan penggunaan dari sistem otomasi. Sebaliknya, ketika reliabilitas dari otomasi ini tinggi, tentunya akan meningkatkan yang namanya complacency dan overtrust. Nah, complacency dan overtrust ini akan meningkatkan penggunaan otomasi,
Dan di satu sisi, penggunaan yang semakin meningkat ini akan menurunkan human skill ketika dia berinteraksi dengan sistem real dan ketika misalnya terjadi permasalahan terkait dengan otomasinya. Permasalahan berikutnya adalah terkait dengan workload dan situational awareness, di mana otomasi ini biasanya ditunjukkan untuk menurunkan beban kerja dari operator. Namun, dalam prakteknya biasanya workload diturunkan dengan adanya otomasi di lingkungan ketika workload-nya sendiri ini sudah terlalu rendah. Dan ini bisa mengakibatkan yang namanya loss of arousal, sehingga impact terhadap workload sendiri ini menjadi tidak terasa. Selain itu, dalam kondisi ketika workload ini mengalami penurunan, biasanya terjadi adalah situational awareness atau kepekaan terhadap situasi ini akan mengalami penurunan. Karena user atau operator ini tidak lagi terlibat dalam pemilihan alternatif yang direkomendasikan oleh sistem, karena sudah dieksekusi langsung oleh sistem otomasinya. Yang kelima adalah terkait dengan loss of human cooperation atau penurunan kerjasama antar user dan operator. Jadi dalam sistem yang tidak terotomasi dan melibatkan multi-persons, komunikasi antar personel dalam menyelesaikan tugas akan menjadi sangat mungkin terjadi. Namun, hal ini akan menurun seiring dengan intervensi dari sistem yang terotomasi. Dalam lingkungan dengan kondisi yang terotomasi akan memungkinkan terjadinya suatu kondisi di mana negosiasi antar manusia yang diperlukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya misalkan tidak rutin akan hilang dengan adanya otomasi. Dan masalah terakhir ini adalah terkait dengan job satisfaction atau kepuasan kerja. Nah, di awal kita sudah membahas alasan terkait dengan kapan sih kita melakukan penerapan atau aplikasi dari sistem otomasi. Tetapi hal ini bisa jadi akan menimbulkan masalah terkait dengan kepuasan, terutama ketika ada pekerja atau operator yang digantikan oleh otomasi. Dalam mempertimbangkan kembali alasan untuk mengotomatiskan, kita dapat bayangkan bahwa otomasi yang meningkatkan keselamatan dan mengurangi beban operator akan diterima dengan baik. Namun, seperti saya sampaikan bahwa ada kalanya otomasi ini diperkenalkan hanya karena teknologinya memang sudah tersedia. Nah, hal ini tentunya bisa jadi tidak bisa diterima dengan baik oleh operator karena penggantian dengan robot atau komputer ini tentunya tidak akan diterima dengan baik. Hal ini akan berpengaruh terhadap job satisfaction atau kepuasan pekerja. Pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana otomasi ini didesain untuk menghindari masalah-masalah yang muncul tadi terkait dengan reliabilitasnya atau trust-nya, kemudian workload-nya, situational awareness, ataupun juga faktor lain yang tadi saya sebutkan. Nah, salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengan pengaturan alokasi fungsi secara sistematis kepada manusia dan sistem otomasi berdasarkan kemampuan relatif dari masing-masing pihak. Nah, di sini kita bisa mengalokasikan fungsi dan tugas itu tergantung pada apakah otomasi atau manusia secara umum bisa menjalankan fungsi dan tugas itu dengan baik atau tidak. Nah, proses ini dimulai dengan pertama yang kita lakukan adalah analisis terhadap tugas dan fungsinya, task analisis. Kemudian, fungsi-fungsi tersebut atau tugas-tugas tersebut itu dipertimbangkan dalam hal tuntutan yang mereka tempatkan pada manusia dan otomasinya. Nah, fungsi mana yang harus diserahkan pada manusia dan mana yang diserahkan kepada otomasi ini merupakan masalah klasik yang bisa kita kembalikan ke alokasi fungsi yang diperkenalkan oleh Paul Fitt di tahun 1951 dengan yang kemudian dikenal dengan sebutan Fitt list, di mana Fitt list ini pertama kali dikenalkan dalam mengalokasi fungsi antara manusia dan mesin. Nah, Fitt list berisi serangkaian pernyataan mengenai kemampuan dari manusia dan mesin, di mana masing-masing kemampuan dari manusia dan mesin ini digunakan untuk menentukan alokasi tugas dan fungsinya. Mana yang sebaiknya dikerjakan oleh manusia, mana yang sebaiknya dikerjakan oleh mesin. Nah, itu adalah Fitt list yang dikenalkan oleh Paul Fitt di tahun 51. Nah, list ini bisa dibilang sudah sangat tua, namun Fitt list ini masih merupakan teknis alokasi fungsi yang paling banyak digunakan dan bahkan banyak diaplikasikan dalam pengalokasian tugas antara manusia dengan sistem
otomasi. Jadi mana pekerjaan yang sebaiknya dilakukan oleh manusia, mana yang sebaiknya dilakukan oleh otomasi. Nah, secara general, Fitlis ini memperkenalkan konsep haba dan maba, atau ada juga yang menyebutnya dengan maba, di mana haba ini merupakan singkatan dari human are better at, atau manusia itu lebih baik dalam hal tertentu, seperti misalkan detection, jadi manusia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi, kemudian persepsi, judgment tentunya, induction, improvisasi, dan juga kapasitas memori jangka panjangnya. Sementara maba ini merupakan singkatan dari machines are better at, atau mesin itu lebih baik dalam hal tertentu seperti speed-nya, power-nya, komputasinya, kemudian kemampuan untuk replikasi, kemampuan untuk melakukan operasi secara simultan, dan juga kaitannya dengan short-term memory. Nah, ini merupakan fit list yang semula dikenalkan untuk alokasi antara manusia dengan mesin, kemudian diimplementasikan untuk otomasi. Di mana dalam fit list ini kita bisa lihat bahwa manusia itu lebih baik dalam mendeteksi visual, auditory, atau chemical signal. Sebaliknya, mesin atau otomasi itu lebih baik dalam mendeteksi sinyal yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Misalkan mendeteksi adanya asap, atau mendeteksi adanya temperatur tinggi, di mana manusia itu tidak bisa mendeteksi pada suhu tersebut. Kemudian, manusia ini lebih baik dalam mengkombinasikan berbagai stimulus. Jadi, mengintegrasikan antara stimulus secara visual ataupun secara auditory secara bersamaan. Sebaliknya, mesin ini memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring terkait dengan proses yang sifatnya jarang terjadi. Contohnya misalkan smoke alarm. Manusia itu dia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempersepsikan pattern dan membuat generalisasi. Makanya biasanya manusia itu akan lebih baik dalam melihat big picture-nya seperti apa, dan sebaliknya mesin atau otomasi itu akan lebih baik dalam mengabaikan faktor-faktor eksternal. Contohnya di sini kalkulator itu tidak akan nervous selama ujian misalkan. Jadi faktor-faktor eksternal itu bisa diabaikan oleh mesin. Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan dalam mendeteksi sinyal di antara background noise yang ada, misalkan mendeteksi adanya kapal di antara pada radar display. Sebaliknya, mesin atau otomasi ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespons secara cepat perubahan yang ada di sekitarnya secara presisi dan lebih smooth. Manusia lebih baik dalam melakukan improvisasi dan melakukan prosedur yang sifatnya fleksibel, sementara otomasi atau mesin ini bisa lebih baik dalam mengulang prosedur-prosedur yang sama secara presisi dengan pola yang sama dari waktu ke waktu. Misalkan assembly line yang dilakukan oleh robot. Kemudian manusia juga lebih baik dalam menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama, kemudian merecall bagian-bagian yang penting. Sebaliknya, mesin atau otomasi ini mampu menyimpan informasi-informasi yang jauh lebih banyak lagi dan bisa juga menghapus semuanya secara langsung tanpa tersisa. Nah, ini bedanya antara manusia dan mesin. Dan terakhir, manusia itu lebih baik dalam melakukan penalaran secara induktif, sebaliknya mesin atau otomasi ini akan lebih baik dalam melakukan penalaran secara deduktif. Nah, dengan berdasarkan fit list ini, kemudian kita bisa gunakan untuk mengalokasikan mana yang sebaiknya dilakukan oleh human, misalkan membuat big picture-nya, dan mana yang dialokasikan untuk otomasi. Nah, targetnya adalah bisa meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang tadi saya ungkapkan di pembahasan yang sebelumnya.